Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa materi atau sedikit materi tentang infak dan sedekah yang ada dalam pelajaran PAI ya di kelas 5 atau fase C. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian, perbedaan, contoh, dan hikmah dari infak dan sedekah. Oke, langsung saja kita dengarkan, kita pahami penjelasan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian. Yang pertama adalah tentang pengertian infak dan sedekah. Oke, anak-anakku sekalian, pengertian infak dan sedekah itu menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, pengertian infak dari ahli fikih, seorang ahli fikih bernama Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang digunakan untuk kebaikan atau kepentingan umum, seperti membangun masjid, membantu fakir miskin, membantu korban bencana alam, atau amal-amal kebaikan lainnya yang bisa mendatangkan manfaat bagi umat Islam. Nah, kemudian untuk sedekah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadis ya, mengatakan bahwa sedekah adalah pemberian yang dikeluarkan dengan ikhlas atau sukarela karena Allah untuk membantu orang lain, baik itu berupa harta, makanan, pakaian, atau bahkan perbuatan baik lainnya, seperti senyum, membantu sesama. Nah, membantu sesama ini banyak ya teman-teman ya. Membantu sesama bisa membantu menyelesaikan tugas di sekolah misalkan, atau membantu teman yang sedang kesulitan, itu juga merupakan sedekah. Dan sedekah itu bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, paham ya? Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah tentang perbedaan infak dan sedekah. Nah, perbedaan infak dan sedekah ini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat di bagian ini. Nah, untuk infak nih. Infak perbedaannya dengan sedekah adalah kalau infak dari pengertian sudah beda ya. Kalau infak itu memberikan harta untuk keperluan yang baik, dan ini bersifatnya untuk kepentingan umum ya teman-teman ya. Ini kalau sedekah itu memberikan sesuatu baik harta atau non harta dari pengertiannya. Nah, artinya sedekah ini lebih luas daripada infak. Kemudian dari bentuknya, nah kalau infak itu biasanya berbentuk uang atau barang. Nah, uang atau barang ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum kalau infak. Kalau sedekah ini bisa berupa uang, barang, atau perbuatan-perbuatan baik. Nah, pahamnya perbedaannya ya. Ya, ini biasanya pakai uang dan barang, kalau sedekah itu bisa apa saja. Kemudian waktunya, untuk waktu infak dan sedekah itu tidak ada perbedaan kalau untuk waktu ya. Nah, ini bisa kapan saja, infak bisa kapan saja, tergantung kondisi kapan dibutuhkannya, itu bisa kapan saja. Kemudian sedekah juga bisa diberikan kapan saja. Nah, untuk tujuannya, kalau infak itu tujuannya bisa lebih ke umum ya, membantu keperluan yang bermanfaat untuk umum ini. Jadi seperti kepentingan-kepentingan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang lah, seperti itu. Kalau sedekah itu tujuannya membantu dan menyebarkan kebaikan, ini lebih bersifat lebih spesifik ya, lebih bersifat khusus. Nah, khusus untuk orang-orang yang sangat membutuhkan itu kalau untuk sedekah. Kemudian penerimanya, kalau infak itu bisa diterima oleh siapa saja, bahkan termasuk orang yang kaya juga bisa ini.
Karena misalkan orang-orang yang sedang membutuhkan untuk membangun sekolah dan lain sebagainya. Nah ini bisa nih, kalau infak nih penerimanya siapa saja yang membutuhkan. Nah kalau sedekah ini biasanya cenderung ke orang yang sangat membutuhkan. Siapa saja bisa, binatang, lingkungan itu juga bisa. Nah ini sedekah bedanya. Kalau infak itu tidak bisa ya diberikan kepada binatang atau tumbuhan atau lain sebagainya, makhluk Allah lainnya. Tapi kalau sedekah itu bisa ya, siapa saja bisa diberikan sedekah. Kemudian untuk contohnya nih seperti menyumbang masjid, panti asuhan atau lainnya. Kalau sedekah itu bisa berbentuk senyuman, membantu teman atau memberi makan. Kemudian dari aspek pahalanya ini infak sama-sama mendapatkan pahala dari Allah, tapi kalau infak ini bisa berlipat ganda pahalanya, kalau sedekah ini selain mendapatkan pahala bisa juga menghapus dosa-dosa kita. Kita lanjut materi selanjutnya. Contoh infak dan sedekah. Infak dan sedekah contohnya dari uang. Kalau uang misalkan infak dari aspek uang ini bisa untuk pembangunan masjid, pembangunan yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Kalau untuk sedekah itu contohnya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan seperti pengemis dan lain sebagainya. Dalam hal barang itu bisa menyumbangkan pakaian ke panti asuhan. Kalau sedekah memberikan makanan kepada tetangga yang sakit. Nah, kalau bentuk non harta itu infak tidak bisa ya. Infak itu berbentuk harta, khusus untuk harta. Kalau sedekah itu bisa berbentuk selain dari harta, apapun lah yang berbentuk kebaikan. Nah, penerima infak biasanya itu berbentuk yayasan atau masjid-masjid atau korban-korban bencana secara umum ya teman-teman. Kalau sedekah itu bisa tetangga, teman, atau hewan dan tumbuhan itu bisa diberikan sedekah. Untuk waktu pelaksanaannya biasanya infak itu saat ada kebutuhan khusus ya. Kalau untuk sedekah itu bisa kapanpun, paham ya. Nah, hikmah dari infak dan sedekah. Hikmah yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa membantu sesama, menumbuhkan rasa peduli dan empati, membersihkan hati dari sifat kikir atau pelit ya, membuat hidup kita lebih berkah serta meningkatkan persaudaraan. Kesimpulannya, infak dan sedekah adalah tindakan berbagi harta dan kebaikan dengan tujuan membantu sesama. Nah, infak lebih berfokus kepada pembagian harta untuk kepentingan umum. Kalau sedekah itu bisa berupa harta perbuatan baik, seperti memberi makan atau membantu teman-teman yang kesulitan. Nah, hikmah dari infak dan sedekah itu sangat besar sekali, mendapatkan pahala dan ridha Allah, menumbuhkan rasa peduli, membersihkan hati dari sifat pelit, membuat hidup berkah, dan meningkatkan persaudaraan antar sesama. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai tentang infak dan sedekah. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami, bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami tutup ya penjelasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.